Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh CV Roseluler sebanyak 12 sengketa gugatan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk tergugat siapa yang hadir? Terima kasih Majelis. Tergugat diwakili oleh Lili Bonika, Edward Pertama, dan Purwo Priyono. Terima kasih. Kemudian untuk penggugat siapa yang hadir? Baik, terima kasih Majelis. Dari pihak penggugat yang hadir pada persidangan ini ada Fikri Abdul Wahab, ada Rinto Setiawan, ada Gita, ada saya sendiri Kavi Permana, dan Pungsiawan. Saudara Kavi Permata sekarang di posisi gimana? Itu sepertinya di dalam kendaraan itu. Betul Majelis, izin. Silakan cari tempat yang ini ya, representatif dulu. Baru ikut sidang ya. Ya. Baik. Silakan keluar dulu, nanti silakan gabung lagi. Baik, Majelis. Baik ya. Baik, agenda hari ini adalah kesempatan kepada tergugat untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dalil-dalilnya. Silakan tergugat. Izin Majelis. Ini untuk tergugat ya. Silakan tergugat. Iya. Nah, terima kasih Majelis. Tidak diizinkan penggugat nanti. Nah, kami soalnya sudah kirim eksepsi Majelis. Kami kirim eksepsi, kami mempertanyakan kehadiran dari tim tergugat apakah dasar kewenangan sah. Kalau kami tidak diizinkan bicara, kami akan keluar kali ini, tidak apa-apa, Majelis. Nanti Majelis Hakim sidang sendiri sama tergugat, tidak apa-apa. Jadi kami sudah kirimkan eksepsi, mempertanyakan dasar kewenangannya dari tim tergugat, Majelis. Intinya seperti itu, Majelis. Ini tergugat sudah datang dengan surat tugas, ya. Majelis menyatakan tergugat sudah hadir gitu dan akan memberikan penjelasan. Itu ya, silakan tergugat. Iya, terima kasih Majelis. Jadi di sidang ini kami sebenarnya membuat penjelasan tertulis terkait dengan tanggapan kami dari penjelasan tertulis yang sebelumnya. Di sini kami sudah share di e-textcorp dan juga kami sudah di share doc, kami upload Majelis. Untuk 12 berkas ini sebenarnya tipikal, jadi kami wakili dengan masa Januari Majelis. Penjelasan tertulis kami dimulai dari halaman 17. Dilanjut Majelis? Lanjut ya. Lanjut aja. Pertama, penggugat menyatakan bahwa secara eksplisit tergugat ini menolak gugatan penggugat. Padahal gugatan penggugat sesuai dengan pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP. Nah, tanggapan kami adalah bahwa di pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP berbunyi penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpajakan. Merujuk kepada dalil penggugat bahwa dikatakannya menurut penggugat objeknya memenuhi 23 ayat 2 huruf D, penggugat sampai dengan persidangan ini tidak pernah menyampaikan dasar hukum yang dilanggar, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga surat keberatan akuo dalil penggugat sebentar tergugat, mohon penggugat tolong di mute dulu. Silakan atas nama Rinto di mute. Baik, ini kesempatan tergugat ya untuk bicara. Silakan tergugat. Ya, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau PP pengganti Undang-Undang, PP, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Seharusnya penggugat mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mana yang dilanggar oleh tergugat dalam penerbitan SK keberatan akuo. Sehingga menurut tergugat, dalil penggugat hanya merupakan narasi saja. Kemudian yang kedua, penggugat menyatakan bahwa sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Pengadilan Pajak, yaitu majelis hakim memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa memutus sengketa. Dengan demikian keliru bahwa tergugat bertindak seolah-olah memiliki kewenangan untuk menentukan apakah gugatan penggugat dapat diterima atau ditolak. Nah, tanggapan kami, tergugat dan penggugat adalah para pihak yang menyampaikan dalil dan argumentasi serta pembuktian di persidangan.
Dan sampai dengan persidangan ini, argumentasi serta dasar hukum tergugat sangat jelas bahwa objek yang diajukan gugatan tidak memenuhi ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP. Majelis Hakim sesuai dengan amanah Undang-Undang pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak, bahwa pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak dan keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP. Penggugat semestinya tidak menyampaikan sebagian dasar hukum hanya untuk mendukung dalil penggugat dan mengaburkan isi dari undang-undang tersebut. Yang ketiga, bahwa penggugat menyatakan tergugat juga menyampaikan penggunaan undang-undang petun di sini, yang mana akibat diterbitkannya keputusan tersebut dapat menimbulkan suatu sengketa antara wajib pajak dengan Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang menerbitkan keputusan, bahwa surat akuo merupakan keputusan yang menimbulkan sengketa antara tergugat dengan penggugat, dengan timbulnya kewajiban penggugat membayar jumlah pajak pertambahan nilai barang dan jasa yang lebih tinggi daripada seharusnya. Menurut penggugat seperti itu majelis. Tanggapan kami bahwa menurut penggugat sengketa yang timbul antara tergugat dan penggugat adalah timbulnya kewajiban penggugat membayar jumlah PPN yang lebih tinggi daripada seharusnya. Alasan ini adalah terkait dengan materi dari SK keberatan akuo. Penggugat sendiri sebenarnya sudah mengajukan banding di pengadilan pajak terhadap SK keberatan akuo. Sebagaimana tergugat telah sampaikan di persidangan 2,